مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدحمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء لك وزق الباطل الباطل كان زوق. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Para bapak dan ibu hadirin wal hadirat serta pemirsa pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, rasa syukur mari senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan karunia rahmat taufik hidayah inayahnya kita bisa bersama-sama hadirin majelis ini dalam rangka talabul ilm, i'tikaf, silaturahim, intidhar shalah ba'da shalah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kita laksanakan secara bersama-sama ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sababiyah kita semuanya mendapatkan rahmat dan ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala hakimun minal hukama. Berkata seorang hakim, seorang ahli hikmah dari beberapa orang ahli hikmah. Kalau pada pengajian minggu kemarin saya sampaikan tentang bagaimana seseorang itu menjadi hukama, menjadi orang yang ahli hikmah, menjadi orang yang bijak. Dia tidak pernah berbicara kecuali pembicaraan itu ada manfaatnya baik untuk dunia maupun akhirat. Sehingga apa yang keluar dari lesannya itu senantiasa kata-kata yang memiliki makna baik duniawi maupun ukhrawi. Seorang al-hikmah mengatakan man amila sab'atan duna sab'atin la yantafi bima ya'malu. Siapa yang melakukan 7 hal tanpa diikuti oleh 7 hal, maka tidak bermanfaat apa yang dia kerjakan. Melakukan 7 kebaikan tapi tidak disertai dengan 7 kebaikan yang lain, maka tidak bermanfaat kebaikan yang dilakukan. Awwaluha ay ya'mala bil khaufi tunal hadari, yakni yaqulu inni akhafu adzab Allah wa la yahdharu minadz dzunub fala yanfa'uhu dzalikal qawlu syai'an. Awwaluha tekan pertama iku ayak malah yen to nglakoni sapa sab'ah 7 orang itu bil khaufi kelawan wedi dunal khadari ora wedi, yakni mengatakan sapa wong ngucap wong inni akhafu adzab Allah, ini sak temen ingsun akhafu wedi ingsun adzaballahi ing siksane Allah, tapi wala yaqdaru lan ora ngreksa sapa wong minadz dzunub saking pira-pira dosa
fala yanfa'u mongko ora manfaati ing wong apa dzalikal qaulu mengkono pengucap sayan sedidik ayat babar pisan. Jadi ada orang yang mengatakan dia memiliki rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia tidak takut berbuat dosa. Masih banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang diulang-ulang tanpa pernah bertaubat atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dianggap satu kebohongan. Aku wedi nang neraka, wedi disiksa karo Gusti Allah. Tapi ternyata masih setiap saat, setiap hari, setiap waktu masih terus-menerus melaksanakan perbuatan dosa, apalagi dosa yang dilakukan adalah dosa yang sama. Maka perkataan inni akhafu adzaballah, saya takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bermanfaat karena dia tidak takut melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan dosa. Jadi kalau kita mengatakan takut kepada Allah, ya maknanya hanya dua. Satu, ngikutin perintah Allah, yang dua, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kembali kepada keterangan awal bahwa seorang muslim yang baik itu adalah adanya keselarasan antara hati, ucapan, dan perbuatan. Soalnya kalau hati dan ucapannya tidak sama, nanti dikategorikan masuk orang munafik. Ya. Juga kalau kata-katanya dengan perbuatannya tidak sama, nanti dikatakan seorang pembohong. Makanya seorang muslim yang baik, ya hatinya baik, ucapannya baik, perbuatan sehari-harinya ya baik. Itu baru seorang muslim yang baik. Jadi tidak bisa hanya berkata aku masih omong aku elek, tapi yang penting hatiku api. Nggak ada, karena ucapan itu cermin dari apa yang ada dalam hati. Ya contohnya jelas, kalau seorang lagi marah, pasti biasanya matanya melotot dan memerah, telinganya juga memerah, urat lehernya jadi membesar. Itu ciri-ciri. Jadi kalau marah itu ya cerminnya tampak di dalam wajah itu. Ya, jadi sekali lagi, jadi kalau jadi seorang mukmin yang baik, maka ada keselarasan antara hati, ucapan, dan perbuatan itu sama. Hatinya api, ucapannya api, amaliannya juga bagus. Yang kedua, kata seorang hukama, ya, ayya'mala birraja dunat tolab, yakni yaqulu inni arju thawaballah wa la yatlubu bil a'mali sholihah lam tanfa'hu maqalatahu syai'an. Sing nomor loro, ayya'mala ing yen to ngamal sapa wong birrajai kelawan ngarep-ngarep rahmati Allah, maghfir Allah, dunat tolabi, tapi kanthi ora nuprih, ndak golek ridhone, kepingin rahmati, ya, kepingin maghfirah, tapi tidak berbuat sesuatu yang bisa mengarahkan kepada rahmat, kasih sayang, dan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inni arju thawaballah, saya pengen pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wala yutalubul a'mali sholihah, tapi dia tidak pernah melakukan amal-amal yang sholih. Kepinginnya oleh ganjaran, tapi gak tahu amal soleh, gak pernah datang sholat berjamaah, gak pernah datang ke majelis taklim. Padahal majelis taklim itu tidak kalah ya dengan pahalanya amal-amal yang lain, karena majelis taklim itu termasuk kategori fardhah, sesuatu yang sangat diwajibkan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Fardhatun itu maknanya sangat wajib, pakai sifat mubalaghah, sangat wajib mencari ilmu itu lah. Tapi banyak yang orang tidak sempat atau belum diberi daya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu. Apalagi mencari ilmunya dalam satu tempat di masjid, ada nilai-nilai iktikafnya,
ada nilai-nilai silaturahim, ada nilai-nilai intidhar shalah sambil menunggu sholat isya. Jadi nilai ubudiyahnya banyak. Di samping itu dikatakan dalam Al-Quran, ya barang siapa yang memakmurkan masjid masuk kategori min taqwal qulub, itu membuktikan kalau hati orang itu benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Orang itu kembali bolak-balik mendatangi masjid, mungkin untuk kepentingan sholat, hadir majelis taklim dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka ya sangat membanggakan kalau di sekitar masjid itu banyak anak-anak kecil yang bermain di sekitar masjid. Waktunya sholat ikut sholat. Ini adalah sesuatu yang ya bisa dirindukan. Kalau kita melihat masjid itu sepi, nggak ada anak-anak yang bercengkrama di sekitar masjid, waktu sholat juga nggak ada anak-anak, ini pada kemana? Nanti siapa generasi yang akan meneruskan memakmurkan masjid itu siapa? Ya meskipun agama itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita jadi orang pesimis. Yang menjadi agama, yang menjaga agama itu bukan kita, tapi kita diwajibkan ikhtiar untuk memakmurkan masjid. Itu adalah sebuah tantangan, sebuah kewajiban bagi kita umat Islam. Bahkan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Ya tidak ada kesempurnaan orang melakukan sholat bagi yang dekat masjid kecuali melakukan sholat di dalam masjid. Kesempurnaan sholat tetangga masjid itu ya di masjid. Itu tadi ada unsur memakmurkan, ada takwal qulubnya, ada unsur silaturahimnya, apalagi sambil menunggu sholat isya, intidhar sholah ba'da sholahnya, dan nilai itikafnya. Jadi banyak manfaatnya. Nah, jadi kalau orang mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beramal soleh, maka tidak ada gunanya harapan. Harapan kepingin mendapatkan pahala itu tidak ada gunanya. Jadi pahala itu banyak sekali ya. Jadi kalau orang itu tidak bisa sedekah dengan harta benda, bisa sedekah dengan lesan, bisa sedekah dengan ilmu, bisa sedekah dengan tenaga, ya, macam-macam sedekah itu. Makanya tagline-nya Gus Ali, ya kalau kamu berat memberikan sesuatu dengan tanganmu, jangan pula lesanmu berat untuk mendoakan saudara-saudaramu, karena mendoakan saudara kita yang lain adalah masuk sedekah. Jadi lek tangannya medit, ojo sampai lesan niku melok medit, kasarnya seperti itu. Wa tsalitsu yang ketiga, bin niyati dunal qasdi. Bin niyati kelawan niat dunal qasdi ora sejo, yakni yan niat sapa wong biqalbi kelawan atine wong ayak malangi to nglakoni wong bitaati kelawan pira-pira ketaatan wal khairat lan pira-pira bagusan, tapi wala yaksitu lan ora nejo wong binafsi kelawan ae wong lan tanfa mongko ora manfaat ing wong apa niyatuhu niate wong sayan ing suci-suci. Dadi hanya dia pengen, aku kok kepingin ngaji, tapi gak berangkat ke masjid, gak berangkat ke majelis taklim. Itu niat ya, yang tidak benar. Bahkan kalau dalam bahasa lain itu gak niat, itu baru azam. Azam itu maknanya keinginan. Kalau niat itu udah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lin. Kalau orang niat itu ya saya berangkat, aku katanya niat ngaji, berangkat dah. Itu namanya niat. Kalau aku pengen ngaji, ini namanya azam, masih keinginan, belum niat. Nah, bahkan di sini niat itu harus disertai qasdu. Namanya niat harus berangkat. Makanya definisinya para fuqaha mendefinisikan niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lin. Menyengaja berbuat sesuatu bersama-sama dengan perbuatan. Jadi dulu berbuat belum dikatakan niat, dikatakan azam. Masih satu keinginan. Nah, jadi meskipun ya dalam bahasa-bahasa yang lain, dalam bahasa-bahasa yang positif, orang niat baik itu baik, ya sudah dicatat pahalanya oleh Allah. Bahkan orang niat jahat nggak jadi melakukan itu dicatat kebaikan. Ini saking murahnya Allah. Orang niat maksiat, orang niat jahat
nggak jadi melakukan, itu jelas sebagai amal ibadah itu. Catatan ibadah, soalnya gak situ berbuat jelek. Jadi nggak berbuat jelek itu ibadah. Makanya kalau kita mendengarkan kajiannya Gus Bah, ya amal itu cuma dua aspek. Satu mendatangkan pahala, yang kedua mendatangkan dosa. Itu aja. Nggak ada amal yang sia-sia itu. Apapun yang kita lakukan hanya dua kemungkinan. Satu mendatangkan pahala, dua mendatangkan dosa. Nggak ada itu. Nah, bagaimana dengan perbuatan yang ubah, contoh makan? Nah, kalau makannya itu untuk ibadah, makan tuh dapat pahala. Kalau minum untuk ibadah, minum itu dapat pahala. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin diterangkan di sana, ya, di dalam memaknai bahwa barang siapa yang membeli kuda, ya, untuk sabilillah, maka makannya, minumnya itu sabilillah. Bahkan kalau kiai mengatakan makannya, minumnya, kotorannya, pipis, ngengeknya, semua itu nanti akan dicatat sebagai amal sholih. Demikian juga kalau kita kiaskan kita membeli kendaraan, niatnya kayak ngaji, untuk silaturahim, untuk bekerja, mencari sesuatu rezeki yang halal, maka bensinnya, ulinya itu besok ditimbang sebagai amalan sholihan makbula, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak yang kelihatannya aspek-aspek duniawi, tapi ternyata bisa bernilai ukhrawi, banyak sekali. Warabiu yang keempat, biddu'a dunal jahdi, yaitu dengan berdoa tapi tidak sungguh-sungguh, yakni yakundungo sapa wong Allah ing Allah taala ayyuwaffiqa ing yen to nggampangake sapa Allah ing man lil khairi maring kebagusan, tapi wala yajdaitu lan ora metenteng, ora mempeng sapa wong lam yantafi mongko ora manfaat ing wong apa doa wong sayan sama sekali. Jadi orang tiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, berikan kami kebaikan di akhirat, jauhkan kami dari siksa api neraka. Tapi tidak bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Ngaji, kadang ngaji, lek kesel titik terus dah ngaji. Mana udan gak teko, padahal hujan masih ada mantel, hujan masih punya payung. Kita bayangkan seandainya hujan itu hujan api, seandainya hujan itu hujan batu yang pernah diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kaum-kaum terdahulu yang durhaka kepada para nabinya. Kan sudah terjadi, hujan batu terjadi, hujan api terjadi. Nah, kalau hujan masih air, itu masih manfaati, masih memberkahi. Jadi tidak ada alasan hujan kita tidak datang untuk ke satu majelis taklim, karena kita punya payung, karena kita punya mantel, kita punya kendaraan. Kadang-kadang bekah ngumbai tidak bagi orang ngaji aja nih, itu namanya hanya kepingin kebaikan tapi dunal jahdi, nggak sungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Lah itu juga tidak manfaat keinginannya seperti itu. Jadi kalau pengennya baik ya harus bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Sholatnya diusahakan 5 waktu, tidak sampai bolong. Diusahakan juga 5 waktu terus-menerus berjamaah. Diusahakan juga 5 waktu terus-menerus sholat di masjid. Di Indonesia ini alhamdulillah rumah dekat masjid, di pasar ada masjid, di kantor-kantor ada masjid, bahkan di tempat-tempat rekreasi ada juga masjid. Bahkan sekarang sudah ketularan Arab, di hotel-hotel Indonesia juga ada masjid. Saya tadi siang Jumat ada di Swissbil Surabaya, ditawarin, Pak kalau mau Jumatan di sini ada di lantai 3, terus ala-ala di Arab di musim haji. Jadi dempet aja hotelnya, karena masjidnya itu amber, sehingga semua hotel melaksanakan ibadah Jumat. Sebab seperti itu. Ternyata di Surabaya juga sudah terjadi seperti itu, karena di kawasan elit mungkin ke masjid jauh, acara sampai jam 11, ditawarin sholat Jumat berada di lantai 3 hotel.
Jadi intinya tidak ada alasan sebenarnya kita tidak melaksanakan sholat, karena di mana-mana disediakan tempat sholat. Bahkan kalau toh tidak disediakan tempat sholat, kullu ardin masjidun, setiap bumi yang kita injak itu bisa kita pakai sebagai tempat sujud. Jadi sholat itu di mana-mana boleh. Ingat masa kecil kita itu kalau sholat ya di batu-batu, karena saya itu dulu kecilnya di Kalilesti sana. Jadi biasa sholatnya kadang di atas batu, kadang-kadang sholatnya itu di atas daun pisang. Ya kita nikmati aja, anak-anak fasilitas yang ada itu sudah bisa dipakai untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat dolim kita di kantor dekat masjid, tidak pernah ke masjid kantor. Kemudian di pasar kita bekerja sebagai pedagang dekat masjid, nggak pernah juga sholat di masjid di pasar. Kita asik berdagang, sholat kita lalai, itu besok menjadi hujah. Jadi hujah, jadi alasan Allah untuk menyiksa seorang yang dimana fasilitas sholat itu sudah luar biasa, tetapi orang-orang itu tidak mau melakukannya. Nah ini kata nih, Malang Raya itu ya kantornya semuanya, kantor Kementerian Agamanya yang ngedep masjid, Pemkotnya semua ngedep masjid. Batu, Malang, kabupaten kota sama, masjidnya dalam kantor ada, di dekat kantor ada, ya, di Malang bahkan di dalam kantor. Makanya gak sembahyang sing Islam kenemenen, masjid itu ono di jero omah malah, kok malah gak sholat. Nah ini malah katanya terlalu seperti itu. Wa yanbaghi lahu ayyastaita liwaffiqallahu Allah kama qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka kata Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi, hendaknya seseorang itu bersungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan, memberikan pertolongan ya, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatnya sungguh-sungguh ya, mujahadah bahasa Arabnya itu, maka insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya memang sudah ada hadisna kullun muyassarun lima khuliqalahu. Seseorang atau sesuatu itu mudah bagi apa yang orang itu diciptakan untuk sesuatu itu. Jadi kita ketika umur 120 tahun 120 hari dalam rahim ibu, itu ditulis oleh Allah dikatbi rizki wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Jadi ketika janin usia 120 hari dalam kandungan itu dicatat, itu sebelum roh ditaruh di dalam janin dicatat dulu bikatbi rizkihi, rizkinya dicatat, wa amalihi, amalnya dicatat, wa ajalihi, kematiannya kapan dicatat, wa syaqiyun aw sa'idin, ini orang beruntung, syaqiyun ini orang cilaka, aw sa'idin orang beruntung, udah dicatat. Nah, orang-orang yang taat beribadah itu catatan sudah sa'idun ya. Tapi ada sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, namanya sa'adatud darain. Ada orang itu yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Cara gampangane sugih ahli ibadah iku penak dunya penak akhirat. Tapi ada sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada orang itu yang bahagia di dunia, beruntung di dunia, tapi cilaka di akhirat. Orang kaya yang gak mau ibadah, orang kaya gak sembahyang, orang kaya gak ngaji. Itu sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Sing gak enak itu saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunia melarat, gak ibadah, nang neraka pisan. Ini dunianya celaka, akhirnya celaka. Yang enak ya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dunyane penak, akhiratnya penak. Ya, cara itu kita ditakdirkan cukup rezeki kita punya kendaraan, punya rumah, kita mau ibadah. Ini dunia akhiratnya insya Allah menjadi beruntung. Namanya sa'adatud darain, mendapatkan dua keberuntungan dunia akhirat. Ada kalanya saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia rada cilaka, tapi akhiratnya bejo. Di dunia gak pati sugih, omah ganti-ganti kontrak, tapi ibadahnya tetap sergap. Lek kontrak golek pinggiri masjid,
Akhirnya besok di akhirat jadi sa'idun. Jadi dunia ini rada soro. Sampai pensiun gak duwe omah, kontrak. Tapi pekerjaannya, amaliyahnya dari masjid ke masjid terus. Itu namanya syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Nah, sehingga gak penak tadi yang syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dunyane gak penak, dikai gak duwe, dikai kurang, gak gelem ibadah, akhirate itu juga celaka. Makanya guru saya Kiai Haji Mas Wali Al-Mursyid Thariqah Khalwatiyah, dia selalu mengatakan, yo ojo sampai lah rugi dunia rugi akhirat. Omahmu cilik mlebu gang, motormu gak duwe atau motormu elek, di akhirat nang rokok soalnya gak ibadah. Oke lah kalau di dunia itu kayak hidup 8 menit. Kalau ngaji Gus Bak kan begitu, dunia kayak 8 menit dibanding akhirat. Ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Jadi sehari akhirat itu seakan-akan kan 1000 tahun. Ka'alfi sanatin, ya, seakan-akan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun itu baru sehari di akhirat. Jadi besok orang hidup itu seakan-akan cuma 8 menit kalau dibandingkan kehidupan di akhirat yang lebih kekal dan abadi. 8 menit itu. Masa kita tidak bisa mengendalikan diri untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita kalau kebetulan takdirkan bisa ngaji, ya alhamdulillah, kita namanya dapat taufik, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kullun muyassarun lima khuliqa lahu, orang itu mudah berbuat sesuatu sebagaimana dia diciptakan. Orang itu sa'idun berarti ngajine sergep, sembayangi sergep, puasane sergep, sedekah sergep. Nah, orang itu sudah saqiyun, salate yo arang-arang, apalagi jamaah, ngaji juga tidak mau, berbagi kepada orang lain juga tidak mau. Katanya waktu jadi pegawai negeri, nanti aja kalau pensiun saya nggak ngaji. Tapi begitu pensiun merasa sudah capek dia bekerja, wis ngasuh yang delok TV, naudzubillah min dzalik. Maka beruntunglah orang-orang yang sudah pensiun mau datang ke masjid, mau hadir di majelis taklim dalam rangka memperbaiki kehidupan di masa lalu yang mungkin ketika bekerja nggak sempat ngaji. Pak sempat nang masjid itu sibuk, nggo teko nggarap tugas lek Pak Guru, nggarap itu lek kantor yang ngono nggarap lemburan. Tidak pernah dia ada kesempatan untuk hadir di majelis taklim. Makanya ya saya cukup senang, cukup bangga lek ono wong pensiun niku golem ngaji. Apa maneh lek sik dadi ASN, dadi pegawai negeri wis ngaji kurang apa? Makanya wis dijatah karo pemerintah. Jelas-jelasan diberi cukup perintah. Lu karek ibadah kok gak gelem. Nah, begitu. Kasarannya kurang apa begitu kan, beda dengan saudara-saudara kita yang masih mencari untuk besok, masih mencari sekarang, masih berpikir. Itu pun tidak boleh. Gara-gara berpikir untuk besok, sekarang itu kita tidak ibadah, nggak sembahyang, nggak ngaji, diturutin. Nah, gitu. Jadi maka ya salah satu majelis taklim di Malang Raya itu ada rawame diisi oleh pensiunan-pensiunan. Itu senang deh, senang. Si untung. Ini orang itu tertolong pian gak sempat ngaji ini waktu jadi pegawai negeri itu, tertolong sih. Jadi kita tuh cukup senang kalau melihat orang sepuh-sepuh ke masjid. Kadang-kadang kan jadikan ulama sebagai perhatian. Gue sama masjid kuasa sepuh yo. Sing nomor kano ya apa nasib pembantu agama iku dijamin karo Gusti Allah dari Gus Pak seperti itu. Ya, jadi termasuk jadi wa min alamati husnil khotimah, setengah saking tanda-tandane wong husnul khotimah iki ya wis tambah berumur, tambah sergep nang masjid. Itu tanda-tandanya orang kalau akan mendapatkan husnul khotimah. Ya, tandanya sing husnul khotimah ya apa? Ya tambah umur, tambah adoh teko masjid. Nah, naudzubillah min dzalik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh ya, di dalam berbuat kebaikan ya, di dalam taat kepada Allah, fina ing dalam taat marang ingsun kata Allah, lanahdiyannah yakti bakal nuduhaken temen ingsun hum ing ladina subulana ing ingsun. Jadi kalau orang mau sungguh-sungguh nanti berjalan ke surga ya akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke surga. Ndongone Rabbana atina fid dunya hasanah wa masakan, tapi di dunia gak kelem nyambut gawe, gak kelem ibadah. Mana bisa sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bekerja juga tidak, ibadah juga tidak. Itu namanya nanti sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah.
Jadi miskin dunia akhirat, celaka dunia akhirat. Wa inna Allah la'amal muhsinin, lan satamene Allah sartane wong sing padha gawe bagus. Nah, yang dimaksud muhsinin di sini apa? Ya jahadu fina tadi, sungguh-sungguh kalau ibadah. Aku niat ngaji, gak leren lek gak mati. Saya selalu bersumpah seperti itu. Ya, ketika membuka majelis taklim dimanapun, pun niat ngaji, gak leren lek gak mati. Jadi ngaji itu ya sampai mati. Ya karena dawe Nabi yang ngono, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, mulai dari buayan sampai masuk liang lahat. Nah, kalau seperti itu kita bisa berharap menjadi orang yang husnul khotimah. Yakni alladzina jahadu fi ta'atina wa fi dinina lanuwaffiqannahum lidzalik. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam taat kepadaku, kata Allah, dan di dalam melaksanakan agamaku, linuwaffiqahum, aku akan memberikan pertolongan kepada mereka untuk bisa melakukan taat, melakukan ibadah taat kepadaku dan taat melaksanakan agamaku. Jadi itu perlu kesungguhan. Makanya maknanya ittaqullah mastata'tum. Kadang-kadang orang senang menyampaikan ittaqullah haqqa tuqatih, sebenarnya takwa. Bagus ayat. Tapi ada ittaqullah mastata'tum. Sak mampune. Maksudnya sak mampune kok ora etek gleng. Tapi itu ya semaksimal mungkin. Jadi saya cenderung memaknai mastata'tum itu dengan semaksimal mungkin. Kalau kita bisa sholat 2 rakaat, kenapa harus 1 rakaat? Kalau bisa kita hadir majelis taklim 1 minggu 2 kali, kenapa harus 1 kali? Nah, itu maknanya mastata'tum, semaksimal mungkin. Kalau kita 1 minggu bisa ngaji 2 kali, ngaji kita 2 kali. Tak tahu kapan dan di mananya itu. Nah, seperti itu namanya mastata'tum. Jadi maknanya semaksimal mungkin. Mastata'tum ora mastata'tum sak karep ira, sak kuwasa sira, nek gak kuwasa ya gak usah. Bukan seperti itu, tapi semaksimal mungkin. Itu makna dimaknai mastata'tum seperti itu. Wal khamis, yang kelima, bil istighfari dunan nadam. Ketika orang berbuat dosa membaca istighfar tapi tidak ada rasa penyesalan. Jadi kalau beristighfar tanpa menyesal itu tidak ada gunanya. Makanya ya, tapi dosa itu kan memang macam-macam. Kalau dosa ringan-ringan, dibuat wudu, dibuat ngaji, dibuat sholat, buat sedekah, dibuat itikaf, hilang, dihapus oleh Allah. Itu dosa-dosa yang makfu. Dosa itu ada yang makfu, tapi ada yang maghfur. Ono dosa-dosa yang di sepuro, lek kelawan maca istighfar, itu dosa-dosa yang tengah-tengah nih. Tapi ada dosa-dosa besar yang harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu syarat taubatnya adalah an-nadam, menyesal. Tapi di sini seorang al-hikmah mengatakan bil istighfari tunan nadam. Kalau orang berbuat dosa ya, hanya istighfar pada Allah Subhanahu wa taala tapi tanpa menyesal, percuma. Karena boleh jadi orang itu akan mengulangi perbuatan kemaksiatan yang sama. Lah orang muslim kan tidak boleh terjerembab dalam jurang yang satu lubang, itu nggak boleh. Yes. Bukan berarti lek ngono kudu kreatif yo, boleh dosa. Nah, bukan berarti seperti itu juga. Ya dihindari semua perbuatan dosa itu. Bukan harus kreatif. Setelah dosa ini, wis dosa ini gak tak lakoni, ngakoni dosa sing model iyo. Enggak seperti itu maknanya. Itu ya dosa itu memang harus dihindari. Jadi orang banyak istighfar tapi nggak menyesal atas perbuatan dosa, mengulang terus, itu percuma istighfarnya. Ya mudah-mudahan ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beristighfar, bukan setelah mengulang kemaksiatan yang sama. Tapi kalau nadam biasanya kan tidak kembali. Makanya syaratnya tobat itu ya termasuk nyesal, termasuk berjanji tidak mengulangi perbuatan itu lagi.
Karena kalau mengulangi lagi ya dosa lagi. Nah, repotnya kalau nyawa dicabut setelah melakukan dosa belum bertaubat atau belum istighfar. Nah, ini kan jadi beban yang berat. Yakni yaqulu astaghfirullah wa la yandamu ala ma kana minhu minadz-dzunub lan yanfa'u al-istighfar. Yakni bi ghairi nadamah. Jadi dia bilang astagfirullah, saya beristighfar, mohon ampun pada Allah, tapi tidak menyesal apa yang dosa-dosa yang pernah dilakukan, maka tidak manfaat istighfarnya itu. Jadi di sini ahli hikmah itu mensyaratkan orang memohon ampun itu juga harus sudah menyesal dulu. Bahkan kalau kita teliti dalam Al-Quran, pengakuan penyesalan oleh para nabi cukup tanpa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita kaji doanya Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Enggak ada yang minta ampun, cuma dia ngaku dan menyesal. Rabbana dzalamna anfusana, wahai Tuhan kami, saya yang menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, seandainya Engkau tidak memaafkan kami, wa tarhamna, Engkau tidak kasih sayang pada kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, dia hanya mengadu kepada Allah, menyesal dan mengadu. Diadukan kepada Allah dosanya itu. Gak ada ya Allah ampunilah kami, kan tidak. Hanya saya yang salah, saya menganiaya, itu berarti penyesalan. Jadi mengaku salah itu sudah penyesalan. Makanya sekarang kalau ada sesuatu yang sangat terkenal di televisi, di media sosial, wis salah tapi gak gelem ngaku, malah membuat skenario. Waduh, dosanya besar di atas besar itu. Salah gak ngaku itu besar. Padahal ngaku tok itu cukup ya, sebagai tanda pengampunan dosa, asalkan berjanji tidak mengulangi dosa yang sama lagi. Nah, jadi Nabi Yunus juga begitu, mengaku saja la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Jadi kita mengaku salah saja sudah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mau beristighfar, memohon ampun pada Allah, kalau memang itu dosanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dari sana terhadap sama manusia, ya harus minta ampun kepada sama manusia. Wasadisu yang nomor 6, bil alaniyati dunas sarirah, yakni yuslihu umura fil alaniyah wal yuslihu fis sirri. Orang itu baik ketika dilihat orang, bil alaniyah banyak orang, dunas sarirah ketika sendiri tidak baik. Ini juga percuma. Orang berbuat baik ketika dilihat orang, tapi ketika sendiri tidak baik, itu juga percuma, nggak ada nilai ukhrawinya. Nah, jangan sampai kita tuh berbuat baik, ngajine, sholati, posone, zakat, infake, sodakoe, itu karena ketika dilihat orang, begitu nggak diumumkan, nggak apa, nggak sodakoh, nggak apa. Makanya akhirnya ulama sampai menulis tentang bagaimana keutamaan sodakoh sirri, yang katakan Nabi bisa tutfi'u ghadabar rabbi, bisa memadamkan amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sedekah yang rahasia. Juga termasuk akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diberikan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu, saking rahasianya. Itu prakteknya gampang. Kita subuh, sebelum subuh datang ke masjid, bawa uang 10.000, cemplungkan kotak, kan nggak ada orang tahu. Jadi sedekah sirri itu gampang prakteknya itu. Ya kalau ulama kuno sampai menaruh uang di jalan orang yang buta, ulama seperti itu. Ya kita nggak sampai tanya, wong itu masalah keimanan gitu. Wong bijak ya apa iso ndelok duit ya, kita nggak tanya itu. Yang penting ya apa caranya wong amal sampai diceritakan dalam satu kitab. Ulama-ulama terdahulu yang loman-loman itu supaya pengen amalnya nggak dilihat orang, sampai menaruh benda atau menaruh amal di jalannya orang buta, sehingga nanti ditemu oleh orang buta itu. Lah kalau kita nyontohnya gampang aja, masuk masjid nyemplungkan kotak, nah, pas ke masjid itu nggak ada orang yang tahu. Atau yang beripet-beripet kotak dimasukkan, nanti nggak ada orang yang tahu. Nah itu memiliki nilai yang luar biasa. Jadi janganlah kita berbuat baik ketika hanya dilihat orang, tapi pas sendiri tidak baik. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi la yusliha fis sirri lam tanfa'u alaniyatu syai'an. Kemudian yang ketujuh, ayya'mala bil kaddi dunal ikhlas,
Orang itu beramal, berbuat baik dengan sangat payah, udah sungguh-sungguh, tunal ikhlasi, tapi nggak ada ikhlas. Amalnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak ada nilainya. Jadi hampir sama dengan yang keenam. Kalau yang keenam itu maunya beramal ya ketika dilihat orang, tapi yang ini amalnya sudah sungguh-sungguh, tapi sungguh-sungguhnya juga karena kepingin sesuatu. Ada udang di balik rembaya biasanya itu, ada udang di balik batu. Ya, jadi sudah payah berbuat sesuatu tapi enggak ikhlasan. Ya jtahida fit ta'ah wa la takunu a'malu khalisatan liwajhillah. Jadi dia sungguh-sungguh ibadah tapi enggak ada keikhlasan. Lam tanfa'hu a'malu bighairi ikhlasin wa yakunu dzalik ightiraran min dubi nafsih. Jadi amal yang tidak ikhlas itu akan menipu orang, diri seorang itu sendiri besok di akhirat. Tidak ada nilainya, nggak ada maknanya. Tapi perlu diketahui bahwa tingkatan ikhlas itu ada 3, sudah pernah saya terangkan. 1, orang beramal semata-mata karena melaksanakan perintah Allah, itu ikhlas yang tertinggi, golek ridhonya Allah tok. Nomor 2, orang beramal kepingin dapat balasan akhirat, kepingin masuk surga, kepingin dapat surga, kepingin jauh dari neraka, itu ikhlasnya turun tingkat kedua. Yang ketiga, orang beramal kepingin oleh bahasan, kenapa kamu sholat kok rajin ngaji? Aku lek ngaji sembahyang itu artiku ayem. Wong ngaji, wong sembahyang kepingin hati ini ayem, kepingin oleh ilmu, gak kepingin ridhonya Allah. Iku ya ikhlas tapi tingkatan ketiga. Jadi kalau ingin balasan dunia ya itu masih mending, tapi karena Allah tapi kepingin oleh balasan dunia, tingkatan ketiga. Kalau kepingin oleh balasan akhirat, tingkatan yang pertama. Kalau nggak kepingin dibales, namanya kita itu abdun. Abdun namanya hamba. Hamba itu kalau bekerja tidak digaji. Hamba itu namanya budak kalau zaman dulu. Jadi dia nggak punya gaji, bekerja ya secara saiki ngawulo. Ngapunten, kayak orang-orang di Keraton Solo itu yang sewean, cuman tanya berapa? 250 ripis, mbok saiki sakmono. Saya barusan berapa tahun yang lalu tuh masih segitu bangnya. Wis pokoke dhek duwe pakaian situk, klambi situk, bendina nang kono, mangan turu nunut keraton, udah. Itu namanya hamba. Nggak ada hak apapun dari dia jaga, ngersano UMR, enggak. Nah, kita kepada Allah itu harus memperlakukan diri kita sebagai hamba. Jadi enggak karena kepingin balasan iki, enggak, sing penting ya wis oleh ridhone, wis juragan seneng iku wis luar biasa. Orang beramal itu beribadah dituntut seperti itu, hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah. Gak kepingin swarga, gak kepingin rokok misalnya. Cuma karena memang Al-Quran dan hadis juga ngiming-ngiming swarga, ngiming-ngiming napa medeni rokok. Tadi seandainya kepingin itu ya tidak salah. Cuma tingkatan keikhlasannya sudah menurun dari yang semata-mata ingin ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 7 hal yang tidak manfaat kecuali hal lain. Wa rawa Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam qol yahruju fi akhir zaman, akan keluar di akhir zaman aqwamun, beberapa kelompok, listila bidunya, krono golek dunyo, mislal khalabi ing umpamane meresusu. Wa fi nusratin ukhra, dalam tulisan yang lain, yajlibuna ay yakuluna dunya biddin. Naudzubillah min dzalik. Orang memakan dunia dengan menjual agama. Wa fi ukhra yahtalibuna dunya, yakni yakhuduna failbasuna libasa juludid dhani fil lin alsinatahum ahla minas sakar wa qulubum qulubudz dhi'ab. Ini ada yang bahasanya halus, banyak santun, tapi sajane orangnya itu kayak macan. Ya, orangnya kayak macan. Ya. Ya, yaqulullahu abi taghtaruna am alayya tajtariun. Ya. Ana ta kelawan kemuranku taghtaruna kebujuk sira am alayya tahtariun. Ya. Atau karena aku napa tajtariun padha kurang ajar sira kabeh.
Jadi kalau orang koyok biasa koyok ibadah ndak ibadah ndak ikhlas, itu orang yang tertipu atau yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, membandingkan Allah dengan orang lain. Padahal kita berbuat baik itu sebenarnya ya karena mendapatkan maunah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Nah, makanya tidak boleh karena yang lain. Nah, niki tinggi mugi-mugi kita sedaya niki dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah melakukan amal kebaikan, pensiun apa durung pensiun, apa sik dagang apa wis ngasuh ana omah, itu tetap istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Makanya lek wis dhuwure 50, dhuwure 60 niki wiritane ditambah nggih. Monggo wiritane ditambah. Kula niki usia wis 57. Tambah wiritan niku. Soale nemu hadis-hadis niku. Dadi lek maca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, gak mari salat tok, mau tidur. Kadang-kadang kita mau tidur kan gak segera tidur. Wis maca ayat kursi, wis maca al-falaq, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, wis maca bismillah ping selikur, sik terus turu. Maca bismika Allahumma. Nek durung ada lagi hadis, baca tasbih juga 33, baca tahmid 33, baca takbir 33. Itu pahalanya luar biasa. Maka nanti tidur kita itu nilainya akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping niku lek tilem diniati, aku tak turu, engko bengi tak ndang-tangi nglakoni salat witir sak rakaat napa sehingga tidurnya bernilai ibadah. Makanya ada tidur, ada bekerja itu bernilai ibadah. Ya karena tidurnya diniati ketika bangun nanti akan melakukan kebaikan-kebaikan supaya kita fresh, supaya kita sehat, karena sudah istirahat tidur. Itu nanti tidurnya bernilai ibadah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Kita diberikan istiqomah di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu, umur, rezeki, dzurriyyah yang serba barokah. Apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh hadirin, pemirsa, pendengar dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma aghnina bil ilmi, zina bil hilmi, jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa sallallahu wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.